Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 39 dan 40. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS sekalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Kejadian pasal 39 dan 40. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Kejadian 39. Sahabat KKS, di pasal ini kita akan belajar beberapa tokoh. Yusuf, seorang yang punya integritas yang tinggi. Dari mana dia peroleh itu? Dari Yakub dan Rahel, melahirkan keturunan ilahi, meskipun lahir di tengah saudara-saudaranya yang jahat dan membuangnya, hatinya tetap tahir. Itulah yang membuat Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apapun yang dilakukannya berhasil. Yusuf mendapat favor of God and man, perkenanan Tuhan dan manusia. Bisa dirasakan, hati Yusuf sudah dibuang, difitnah, dan masuk penjara, tetapi memilih hatinya tetap bersih, karena bagi dia, penyertaan Tuhan lebih dari segalanya. Yusuf mengalami banyak masa-masa sulit dan gelap, tapi dia berhasil menjaga hubungannya dengan Tuhan tetap terjalin manis. Sahabat KKS, ke depan ada masa yang gelap, tapi kita adalah terang, sebab firman Tuhan ada pada kita. Orang akan berbondong-bondong datang kepada kita, sebab tidak mengalami kegelapan. Kecuali bagi kalian yang mengeraskan hati tetap pahit dan marah akan mengalami kegelapan. Mari kita simak Kejadian 39 ayat 5-8. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku." Melalui ayat tadi, kita akan belajar seorang tokoh, yaitu istri Potifar, seorang yang dikuasai hawa nafsu. Coba, kalau dia tetap berfungsi sebagai istri yang baik dan setia, dia tinggal menikmati apa yang sudah diusahakan suaminya. Fenomena perilaku istri Potifar ini sedang menjadi tren di zaman ini. Banyak istri-istri pejabat kehilangan martabatnya, menghancurkan keluarganya sendiri hanya demi seks dan kenikmatan semu, rela memfitnah jika keinginannya tidak terpenuhi. Padahal sebagai istri pejabat, dia bisa berbuat banyak kebaikan bagi sesamanya. Itulah orang-orang yang dikuasai hawa nafsu akan hidup dalam kegelapan. Mari kita simak Kejadian 39 ayat 12-14, 19-20. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar.
Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Sahabat KKS, dalam pasal ini kita juga akan belajar mengenai penjara. Pelayanan KKS saat ini ke penjara-penjara. Tuhan memperlihatkan kepada saya, banyak orang tidak dikurung di penjara, tapi sesungguhnya mereka dipenjara oleh pikiran mereka, oleh kepahitan, oleh perasaan tidak layak. Mari kita simak Kejadian 39 ayat 20-21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sahabat KKS, malah lebih bagus orang yang dikurung di penjara yang mengalami lawatan Tuhan dan hidup mereka dimerdekakan karena bertemu Tuhan. Mari bertobat, hiduplah dalam kebenaran firman, damai sejahtera dan sukacita, supaya kita disertai Tuhan dan berhasil dalam apapun yang kita kerjakan. Kejadian 40. Sahabat KKS, Yusuf ini dibuang di penjara kelas pejabat-pejabat kalau zaman sekarang. Masuk penjara bagi orang yang tidak sepakat dengan Tuhan akan memilih kecewa dan pahit. Tapi lihatlah Yusuf. Ternyata penjara ini nantinya yang akan membawa dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf dengan karunia mimpinya dapat mengartikan mimpi pegawai Firaun itu karena hikmat Tuhan. Pelajaran apa yang bisa kita tarik adalah tiap orang diberi talenta oleh Tuhan. Kembangkan dan pastikan kita memilih berjalan dengan Tuhan, jangan dengan dunia. Talenta, penyertaan Tuhan, itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil. Ketahuilah panggilan kita serta talenta dan destiny kita, sehingga kita akan menjadi Yusuf-Yusuf akhir zaman yang berfungsi menjadi tanda dan alamat di mana melalui hidup kita banyak orang-orang bertemu Tuhan. Kejadian 40 ayat 3-4, 8, 13, 18-19. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera,
dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.